intinya. Jadi ini pengairan harus dilakukan, pembersihan rumput sama penggemburan tanah, terus dikasih pupuk itu saja. Terus tanaman harus selalu kena sinar matahari minimal 6 jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Kali ini saya berada di Cikarang dan kebetulan hari ini hari libur. Saya akan mereview salah satu tabulam pot belimbing yang saya miliki, dan kebetulan saat ini kondisinya sedang berbuah. Jadi tabulam pot belimbing saya ini sebenarnya ini kalau lihat umur ini sudah 5 tahun saya tanam. Karena ada sesuatu hal, yaitu karena irigasinya waktu itu sempat mati karena saya menemukan timer, jadi tanaman saya ini sempat mengalami stres sehingga batang utamanya itu mengering dan daunnya waktu itu rontok. Alhamdulillah ternyata setelah saya lakukan penyiraman lagi semenjak kejadian tersebut, itu dari pangkal batangnya si belimbing tadi itu numbuh tunas baru, dan saya harapkan tunas baru itu nanti akan bertumbuh besar lagi dan bisa berbuah. Karena itu tanaman tumbuhnya itu karena bukan dari atasnya stekan yang dulu, karena itu tumbuhnya dari bawahnya stekan yang dulu. Jadi saya agak sedikit khawatir kalau itu numbuhnya dari bawah, tanaman pasti tidak akan tumbuh subur dan takutnya tidak akan berbuah, atau misalnya berbuah pun lama, ya kan? Nah, namun alhamdulillah saat ini tanaman yang tadi sudah agak ini yang numbuh tunas baru tadi sekarang sudah bisa berbuah. Nah, nanti kita tinggal lihat buahnya tadi itu sama nggak dengan buah yang dulu. Takutnya ini yang karena ini bukan dari stekannya yang dulu ya, ini dari pangkal yang bawah, takutnya nanti buahnya tidak maksimal, tidak besar dulu. Jadi buahnya dulu itu sangat besar-besar. Nah, namun nanti kita lihat dulu ya, kita juga belum tahu juga ini. Kalau melihat fisiknya kelihatannya buahnya akan besar seperti yang dulu. Nah, ini barangnya ada di sini, tanamannya. Ini di belakang saya ini. Kelihatan ya sobat ya. Jadi yang ini, yang kayu ini kalau dilihat dari bawah sini, ini kayu ini. Nah, yang ini kayu ini adalah batang utamanya ini dulu. Ini sobat ya. Ini batang utamanya yang dulu. Ini udah lumayan besar juga. Sudah segini batangnya. Nah, ini karena kering. Terus alhamdulillah ini numbuh di sebelahnya ini, yang ini ya, ini bisa numbuh di sebelahnya ini. Nah, ini dia, lumayan, ini bisa numbuh dari bawah. Nah, ini yang saya khawatirkan tadi, ini numbuhnya dari bawah, sedangkan stekannya dulu dari sini. Nah, kalau numbuhnya dari sini saya agak tenang ya, karena ini numbuhnya dari bawah, makanya saya agak sedikit ragu ya. Tapi ini kalau melihat batangnya ini masih muda, sangat muda sekali. Tapi alhamdulillah ini sudah belajar berbunga, ya, belajar berbunga. Bahkan di atas, di sini, ini sudah ada yang jadi bakal buah. Makanya saya kemarin senang sekali, loh, ternyata sudah bisa berbuah, dan buahnya sudah ada lumayan banyak sobat. Di sini saja ini sudah ada 3, di sini ya, di sini ada 3. Di sebelah sini ada berapa ini? Ada 1 ini. Ada 1, di bawah ini ada 1. Ini. Nah, ini dia. Jadi sudah ada 5. Oh, 6. Ini di ujung ada 6 kecil. Oh, 7. Ini di sini 7 dan 8 bahkan 9 bahkan di ujung sini ada kecil. 9 bahkan sobat. Nah, kita nanti tinggal lihat ini ya, buahnya ini sama nggak dengan buahnya waktu dulu ya, karena ini adalah tunas baru berasal dari
pangkal, bukan dari stekannya. Ternyata ada 11 sobat. Di sini ada juga nih. Ini ada banyak sobat. Jadi buah belimbing itu kalau masih kecil, buah sama daunnya itu nggak kelihatan, mirip sobat. Ya, nanti kalau udah besar, ini baru ketahuan nanti. Karena kalau besarnya itu merah. Ya, mudah-mudahan saya masih ada videonya yang dulu, nanti saya bisa sisipkan kalau saya bisa nyisipkan nanti di softwarenya. Kalau bisa nanti saya sisipkan video yang dulunya ya, seperti apa, biar pemirsa ada gambaran pohon aslinya dulu ya. Akan sangat menarik tentunya ya, ini karena pohon batangnya masih ada. Saya pertahankan memang, walaupun ini sudah kering, saya tidak sengaja tidak saya matikan biar ada historinya. Nanti biar bisa ketahuan nanti yang lamanya seperti apa dulu gitu ya. Jadi kalau tabu lampot belimbing ini yang menurut pengamatan saya yang menjadi catatan utama itu air jangan sampai telat. Air telat sehari, asalkan tanahnya di tabu lampot di sini ya, itu masih basah sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau terlalu kering itu daunnya itu cepat menguning kalau yang saya amatin. Jadi ini sensitif terhadap air. Kalau air telat sedikit ini nggak akan daunnya itu rontok menguning, terus nanti bunga-bunganya itu rontok juga. Jadi yang tadi kita harapkan nanti bisa, mohon maaf sobat, yang tadi saya harapkan tadi bisa tumbuh maksimal itu ternyata nggak bisa. Iya, jadi nggak bisa. Jadi harus ada ini sobat, rutin untuk dicek pengairannya. Jadi jangan sampai telat untuk pengairannya ini ya. Kalau perawatan untuk tabu lampot belimbing, tabu lampot jenis lain itu prinsipnya sama ya sobat ya. Jadi itu tadi sama prinsipnya lah intinya. Jadi ini pengairan harus dilakukan, pembersihan rumput sama penggemburan tanah, terus dikasih pupuk itu saja. Terus tanaman harus selalu kena sinar matahari minimal 6 jam ya, itu yang paling utama. Jadi kalau sobat kebunku udah bisa faktor-faktor tersebut bisa terpenuhi, insya Allah tabu lampot apapun itu nanti akan bisa tumbuh. Tentunya kalau belimbing menurut saya ini untuk pruning tidak perlu yang maksimal ya kalau pruning ya. Jadi pruning udah dengan sendirinya, kecuali nanti kalau ada kebetulan ada pangkal utama putus atau patah terus nanti numbuh, nah biasanya itu agak sedikit rimbun, itu perlu dikurangin. Cuman kalau numbuhnya alami ya dari pangkal gini, itu kalau buah belimbing itu nggak perlu dipruning menurut saya ya. Pruningnya mungkin kalau mau pruning itu sangat kecil sekali ya. Kalau saya sih kalau buah belimbing hampir tidak saya pruning. Cuman kalau jambu air itu harus pruning. Mangga itu harus pruning maksimal, pruningnya jambu air itu, perompelan tunas-tunas baru itu harus selalu diperhatikan. Tapi kalau belimbing sekali lagi minim pruning ya, sangat kecil pruningnya lah. Jadi kita bisa hindari, yaitu tinggal perawatan yang tadi itu, pengairan, pemupukan, pembersihan gulma, penggemburan tanah, udah kena sinar matahari minimal 6 jam, insya Allah belimbing itu paling gampang untuk berbuah seperti itu ya. Dan buahnya ini nanti kita lihat, nanti kalau buahnya besar artinya dia genetiknya itu masih sama dengan yang dulu. Artinya dulu itu sebenarnya stekan sama batang utamanya itu mungkin jenis yang sama mungkin ya. Kalau ini nanti buahnya besar, nanti kita lihat di video berikutnya. Oke, mungkin itu sobat kebunku pengalaman tentang tabu lampot belimbing ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ya sobat kebunku, yang ingin menanam tanaman itu sebenarnya tidak susah. Jadi mungkin sobat kebunku yang seumuran dengan saya, yang udah kepala 40 ke atas biasanya, itu sudah pengennya itu nanam ya. Sebagian orang pengennya nanam, ada yang sebagian orang pengennya ternak. Yang pengennya nanam udah mulai dari sekarang, coba-coba di pot yang kecil dulu, agar kalau nanti praktek itu tidak menyesal ya. Kalau mati dan bunga tanaman juga tidak kasihan kita tidak kita rawat ya. Jadi kalau praktek 1-2 taman belimbing itu paling gampang. Kalau mau praktek tabu lampot, insya Allah itu pasti berbuah asal di pupuk tadi itu.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, dimudahkan juga dalam menggapai akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.